Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Sekarang saya mau ke mantan Menteri Hukum dan HAM, Saudara Yusril. Mau tanya apa ini, Pak? Apa sependapat dengan dirjennya Pak Romli dulu kan? Yes, apa menterinya sependapat dengan dirjennya? Sebenarnya kan masalah terkait dengan remisi itu harus dilihat pada Undang-Undang Dasar, pada Konvensi PBB, kepada rules yang ditetapkan oleh PBB, dan juga pada Undang-Undang Pemasyarakatan. Semuanya itu jelas. Tapi kemudian ada desakan-desakan berbagai pihak, tokoh-tokoh LSM, presidennya jadi goyah. Begitu presidennya goyah, Pak Patrialis ikut goyah. Pemerintah itu harus punya pendirian terhadap sesuatu dan tidak bisa dipaksa atau digoyang-goyang oleh orang jalanan yang tidak punya tanggung jawab terhadap masalah ini. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita itu tegas, tidak boleh ada perlakuan diskriminasi. Ada hak-hak asasi, ada hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, dan itu melekat pada diri seseorang meskipun dia berstatus sebagai narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan tegas mengatakan bahwa hak narapidana itu berhak untuk mendapatkan remisi, dan narapidana tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Bahwa orang korupsi dihukum 20 tahun, orang maling sepeda dihukum 1 tahun, disitulah yang membedakan mereka. Tapi ketika vonis sudah dijatuhkan dan ketika mereka dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, perlakuan terhadap mereka itu harus sama. Statusnya sama begitu. Sama. Dan kalau kita melakukan diskriminasi, ya, itu melanggar HAM dan bisa menimbulkan keributan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sekarang banyak pihak-pihak yang tidak memahami konsep pemasyarakatan, bicara tentang efek jera, efek pembalasan dendam. Itu sudah kuno, itu konsep penjara yang sudah berakhir pada abad 18 yang lalu, dan kita waktu kita merdeka sudah meninggalkan konsep penjara itu dan menggantinya dengan sistem pemasyarakatan. Pembalasan itu berakhir dengan jatuhnya vonis. Ketika orang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, orang itu kemudian adalah dididik untuk menjadi orang baik. Nah, kalau orang itu sudah baik di dalam lembaga pemasyarakatan itu, dia berhak mendapatkan remisi. Jadi dia dapat remisi kalau begitu atau yang lain, tapi kalau pelakuan dia yang baik di lembaga pemasyarakatan itu. Prof, kalau begitu apa yang salah sampai masyarakat merasa gak puas ketika korupsi itu mendapat remisi? Sebenarnya masyarakat yang mana yang gak puas itu? Yang gak puas itu kan 1-2 kelompok tokoh-tokoh LSM yang berteriak-teriak. Kalau LSM sudah berteriak, presidennya mulai goyang. Itu yang repot, ya. Padahal Undang-Undang Dasar harus jadi acuan. Presiden kan harus memerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tidak boleh ada diskriminasi. Kalau orang sudah dijatuhkan pidana, diperlakukan sama di lembaga pemasyarakatan, tidak bisa didiskriminasi. Undang-undangnya jelas, ya. Konvensi PBB tentang korupsi jelas. Yang dikatakan Pak Romli, saya yang tanda-tangani konvensi terima kasih PBB di hadapan Kopi Annan. Ikut-ikut tanggung jawab juga. Sekarang mau diabaikan semua karena teriakan-teriakan orang jalannya yang tidak mengerti konsep pemasyarakatan itu. Tapi saya ada pertanyaan untuk Bung Yusril. Apa tidak berlebihan di Indonesia itu remisi itu ada ketika Lebaran, ada 17 Agustus, ada lagi remisi tambahan namanya. Jadi publik merasa kok enak banget, udah korupsi sekian triliun, tiba-tiba hitungan bulan udah di luar. Kalau acuan-acuan hukumnya itu ada. Dalam konvensi PBB diacu juga ada beberapa rules yang nanti Pak Hasanuddin ini bisa jelaskan lebih panjang. Beliau mantan Dirjen Pemasyarakatan. Jadi ada Tokyo Rules yang sebenarnya mengupayakan supaya orang itu tidak terlalu lama berada di dalam status sebagai narapidana, baik dalam konsep penjara maupun dalam konsep pemasyarakatan itu. Kita juga membanding-bandingkan dengan negara-negara lain. Kalau dulu di zaman Belanda itu seperti dikatakan Pak Romli adalah karena ulang tahun Ratu, kemudian orang diberi remisi. Kita sudah merdeka, kita pilih 17 Agustus, itu hari kemerdekaan, diberikan juga kemerdekaan negara, kemudian memberikan pengurangan menjalani masa pidana itu kepada narapidana. Tapi di Belanda nggak ada hari Natal juga dapat remisi lagi. Tapi banyak yang lain di Thailand dari ulang tahun Raja menang, diberikan remisi. Di negara-negara lain juga begitu. Bahkan ada satu negara menang sepak bola aja narapidana dikasih remisi. Ada itu.
Ada kejadian seperti itu. Nah, kita ini pemikiran seperti itu, ada remisi tambahan itu selain mengacu kepada Tokyo Rules, juga pertimbangan keagamaan. Itu yang tanggung jawab saya dengan Pak Hasanuddin ini yang bikin remisi hari raya itu. Bayangkan orang suruh puasa, lebaran, ya, saling maaf memaafkan. Nah, kalau orang itu sudah saling memaafkan di hari lebaran, mengapa negara tidak memaafkan rakyat sendiri yang bersalah di lembaga pemasyarakatan? Makanya dibikin remisi hari raya menurut agama yang bersangkutan. Tapi orang tidak bisa, agamanya ada 5, terus dapat 5 kali remisi setahun, itu nggak bisa. Sekali aja begitu. Pertanyaan berikutnya, apa dasar Anda waktu itu memberikan remisi perubahan hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun penjara atau penjara sementara? Sebenarnya begini, hukuman seumur hidup itu sebenarnya bertentangan dengan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Pemasyarakatan itu kan mendidik orang supaya jadi orang baik, keluar dari di situ dia sudah taubatan nasuha, jadi orang baik. Dan kalau orang itu dihukum seumur hidup, ya kapan dia mau dikeluarkan situ jadi orang baik? Bagaimana dengan, itu bertentangan dengan konsep pemasyarakatan itu. Orang memang berbakat membunuh terus. Ya. Bilang berbakat itu siapa? Artinya pembunuh berantai itu kan orang yang memang ada kelainan. Kalau ada kelainan, orang itu tidak bisa dipidana. Apa tidak lebih baik dia di penjara seumur hidup? Orang psikopat misalnya itu dijatuhkan putusan pengadilan dipidana, salah hakim sendiri, seorang itu ditreatment secara psikologis supaya dia sembuh. Itu pertimbangan Anda waktu itu? Ya, karena hukuman seumur hidup itu bertentangan dengan konsep pemasyarakatan. Tapi memberikan remisi orang seumur hidup jadi 20 tahun, itu bukan kewenangan Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM, tapi itu harus kewenangannya Presiden dan harus diberikan melalui keputusan Presiden. Itu ketentuannya. Karena Bu Yusril itu masumi muda yang nyebut-nyebut apa tadi? Taubat nasuha. Itu. Kan ada juga yang kata malahu ala kulubihim. Yang memang berpaling sempurna berpaling. Kenapa tidak ada konsep hukuman seumur hidup? Itu lain, itu konsep orang beriman. Orang beriman itu sumbuk yumfahum la yarjiun, dikasih peringatan enggak, sama aja. Itu konsepnya konsep iman, bukan konsep kelakuan orang jahat terus gak suruh menjadi orang baik. bukan begitu, itu konsepnya lain saya kira. Tapi setuju nggak kalau saya bilang yang nggak benar itu praktek pemberian remisi. Orang-orang yang di atas ini remisinya lancar semua, yang di bawah remisinya berbelit-belit. Bahkan banyak tidak dapat karena tidak sanggup membayar uang administrasi. Kalau itu mungkin saja. Dan kalau itu sebenarnya pada level pelaksanaan di lapangan. Karena kan Menteri Hukum dan HAM memberikan itu delegasinya kepada Kanwil kepada Kepala LP. Pada tingkat pelaksanaan hal semacam itu mungkin saja terjadi. Tapi tidak berarti bahwa kemudian remisi harus dihapuskan karena praktek yang salah di lapangan. Saya kira itu kekeliruan berpikir. Baik, bagi Pak, ini bekas menteri bawa semua dirjennya kayak Pak. Pak, saya Hasanuddin Pak. Hasanuddin, Sekretaris Jenderal dulu. Bekas Dirjen Pemasyarakatan juga. Bekas Dirjen Pemasyarakatan, ya. Pak Romli bekas Dirjen Perundang-undangan. Ya Pak, kalau saya sebagai praktisi, bantam praktisi petugas lembaga pemasyarakatan. Pertama saya lihat dari aspek teorinya Pak sedikit, bahwa kita di Indonesia itu menganut teori tentang tujuan pemidanaan itu adalah pembalasan dan tujuan digabung. Teori pembalasan dan tujuan digabung, namanya teori gabungan. Artinya gini, di samping ada unsur pembalasan, ada penyerahan juga ada perbaikan. Nah, sebenarnya yang kita pahami selama ini yang diajarkan di seluruh pegawai pemasyarakatan itu bahwa unsur pembalasan penyerahan itu dimulai dan berakhir pada saat seseorang itu diperiksa dalam proses peradilan di pengadilan dan selesai pada saat sudah diputus. Jadi setelah itu tinggal perbaikannya saja. Itu yang kita anut Pak. Ya. Dan prinsip-prinsip inilah yang diserap, dipahami oleh oleh Komisi 2 pada saat kita menyusun Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 1295. Dan saya juga termasuk di dalamnya untuk sebagai anggota panja waktu itu.
Dan saya paham betul bahwa hak narapidana untuk remisi dan lain sebagainya itu adalah rohnya betul bahwa itu tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada diskriminasi, ya Pak. Nah. Baik Pak, tapi ada ingin tanya Bapak, kalau memang teorinya itu tidak ada pembalasan, kenapa kita masih mempertahankan hukuman mati? Ya. Itu ke pembalasan. Ya, dari yang kita pelajari selama ini para guru besar, termasuk Pak Romli juga, Profesor Romli, Pak Marjono Reksudiputro, Pak Bambang Purnomo, itu memang semuanya mengatakan sebaiknya hukuman mati itu ditegakkan. Tapi tidak ditelurkan dalam bentuk rancangan undang-undang. Sepertinya dalam rancangan undang hukum pidana yang lama itu sepertinya ada di situ. Tapi nggak ada sampai ke DPR, ingat, Pak. Ya. Nggak pernah sampai ada rancangan penghapusan hukuman mati. Ya. Artinya sistem hukum pemidanaan kita masih ambivalen. Kalau ada hukuman mati, artinya undang-undang pemasyarakatan tentang perbaikan tidak terwujud. Ya. Ya. Jadi kita masih ambigu. Ya. Ada dua sistem yang jalan bersama-sama. Di satu pihak kita ingin pembinaan, tapi masih mempertahankan pembalasan. Ya. Oleh karena itu pemahaman kita, pembalasan itu mulai dan berakhir pada saat putusan hakim. Itu untuk tidak hukuman mati kan maksudnya Ya. Pak. Kalau hukuman mati sampai eksekusi. Benar juga dong Pak Patrialis. Tapi dihapus saja remisi. Tapi teori tujuan juga mengatakan bahwa kalau itu terlalu sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat dan sangat membahayakan ketertiban masyarakat, itu cara teori tujuan mengatakan iya habisin aja. Itu ada teori tujuan begitu. Tetap pembalasan kan? Di luar teori tujuan. Ya, artinya ada dua tujuan. Ya. Artinya ada ambivalen. Ya, tapi pembalasan itu betul-betul bukan pembalasan sekadar membalas, tapi pembalasan itu untuk perbaikan juga daripada masyarakat. Ya, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ya, kalau begitu saya juga, kenapa kita tidak pertahankan hukuman seumur hidup? Kalau kita demi masyarakat tadi. Karena akibat keputusan yang ditandatangani Bung Yusril, Presiden. ada keputusan menterinya kan. Ya, itu Pak, itu terjadi begini. Karena kita punya ada pembunuh yang Oki yang di Amerika itu juga dapat perubahan dari hukuman seumur hidup jadi hukuman 20 tahun. Ya, itu Pak terjadi karena kita belajar dari PBB mengatakan bahwa Detokerus mengatakan bahwa seyogianya dalam proses pre-edukasi itu orang itu sedapat mungkin tidak ditahan kecuali betul-betul dia sangat membahayakan masyarakat. Dengan maksudnya rasionya supaya pajak masyarakat jangan terlalu bayar narapidana tahanan banyak. Kemudian juga jangan terjadi kontaminasi, ya. Nilai-nilai yang tidak baik dalam penjara, namanya subkultur penjara. Ya, apa komen Bapak sekarang departemen Bapak kepingin menghapuskan remisi-remisi? Kalau konsep Bapak begitu. Ya, saya jujur ya Pak mengatakan bahwa saya kalau sebagai praktisi masyarakat saya tidak setuju kalau dihapuskan itu. Bapak pernah telepon orang dirjen pemasyarakatan? Pernah. Artinya kan bekas bawaan Bapak. Bagaimana? Kan bekas bawaan Bapak. Ya, suka diskusi sebenarnya Pak. Kita suka diskusi. Bapak tapi tidak pernah saya pengaruhi. Tapi pendapat saya bukan kasih masukan pernah Pak? Oh pernah. Kalau saya pernah. Tapi mereka gak cuit. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak.